Dina sebagai penyuluh kesehatan di sini akan membantu Dokter Sinta. Saya Sari. Saya penasaran dengan fakta dan mitos terkait seks pranikah di masyarakat. Saya Dina. Saya merasa tertekan oleh lingkungan dan bingung dengan norma sosial. Saya Rani. Saya memiliki kekhawatiran atas dampak yang dialami oleh teman saya. Saya Lina. Saya pernah mengalami dampak negatif dari seks pranikah dan saya ingin berbagi pengalamannya. Nama saya Dokter Sinta yang akan membantu dalam sesi konseling kali ini. Selamat siang semuanya, terima kasih sudah hadir di sesi konseling kali ini. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa tempat ini merupakan ruangan yang aman untuk kita saling berbagi pengalaman dan sharing session mengenai seks pranikah. Tidak ada yang akan dihakimi di sesi konseling hari ini. Oke, sebelum kita mulai sesi konselingnya, saya ingin bertanya, apa tujuan kalian datang di sesi konseling kali ini? Boleh dimulai dari Dina? Saya merasa bingung. Di lingkungan saya, banyak teman-teman yang bilang kalau setelah dewasa, seks itu adalah merupakan hal yang biasa dan merupakan bagian dari hubungan. Tapi saya merasa ragu dan takut. Jika saya menolak, saya khawatir saya dianggap tidak sejalan dengan norma teman-teman. Jadi, Dina, kamu merasa tertekan ya sama lingkungan sekitar kamu? Kamu bingung antara ingin mengikuti arus atau kamu ingin menunggu sampai kamu benar-benar siap? Iya, benar sekali. Rasanya saya terombang-ambing. Saya dulu pernah merasa seperti itu juga. Dulu saya berpikir kalau ada orang yang melakukannya, berarti itu normal. Tapi akhirnya saya mengalami akibatnya. Saya hamil dan pacar saya pergi. Dan saat ini keluarga saya mengecam saya. Pengalaman itu membuat saya menyadari betapa pentingnya membuat keputusan secara matang. Saya menghargai keberanian kamu, Lina. Ceritamu itu menunjukkan bahwa tekanan itu bisa membawa konsekuensi yang besar, yang kadang kita tidak pikirkan di awal. Sejujurnya, saya merasa sangat takut. Saya memiliki teman yang juga mengalami kehamilan di luar rencana. Dan karena itu, dia merasa stres. Dan orang tuanya pun menjadi sangat kecewa pada dirinya. Saya merasa sangat takut karena saya takut sekali kalau suatu saat nanti saya akan mengalami hal tersebut. Jadi, dari apa yang telah kalian sampaikan, ada beberapa aspek yang membuat kalian resah. Mulai dari tekanan teman, risiko kesehatan, hingga dampak emosional seperti penyesalan dan juga kecemasan. Ini memang isu yang sering dianggap remeh, tapi konsekuensinya juga sangat berat. Saya sering mendengar, bahkan ada yang bilang, katanya kalau seks itu bisa membuat tubuh kita menjadi lebih fit. Ada juga yang bilang katanya kalau kita nggak pernah seks itu bikin tubuh kita jadi lebih gampang sakit. Apakah itu benar, Dok? Oh, jadi Sari ingin tahu apakah informasi tersebut merupakan fakta sebenarnya atau hanya mitos yang beredar di masyarakat? Iya, saya ingin tahu fakta sebenarnya itu bagaimana. Sebenarnya tidak ada bukti ilmiah yang mendukung bahwa seks memberikan manfaat kesehatan secara langsung. Yang benar adalah seks yang dilakukan dalam konteks hubungan yang sehat dan berdasarkan saling pengertian bisa membawa manfaat. Tetapi jika dilakukan tanpa kesiapan mental dan emosional, risikonya malah jauh lebih besar. Risiko tersebut mencangkup infeksi menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, dan juga dampak psikologis seperti stres dan juga penyesalan. Sari, saya sangat menghargai kamu yang ingin mencari tahu fakta. Itu menunjukkan bahwa kamu peduli pada kesehatan dan masa depan kamu, bukan hanya mengikuti apa yang beredar. Selain tekanan langsung dari teman-teman, saya juga merasa media sosial juga menambah beban pikiran saya. Setiap hari, saya melihat postingan tentang gaya hidup bebas yang sangat glamor. Rasanya, kalau saya tidak ikut, saya akan tertinggal dan dianggap kuno. Jadi, Dina,
kamu merasakan bahwa media sosial itu seperti standar yang dipaksakan ya? Sehingga membuat kamu merasa harus mengikuti tren meskipun kamu belum siap. Iya, benar. Saya bingung. Harus memilih antara berpegang teguh dengan prinsip saya atau harus mengikuti arus media sosial yang selalu berubah setiap harinya. Saya juga pernah terpengaruh oleh hal itu. Banyak sekali postingan yang menampilkan sisi glamor dari kebebasan, tapi tidak dengan risiko dan konsekuensinya. Saya sangat menyesal karena tidak berpikir lebih jauh untuk mengambil arah itu. Media sosial memang sering menunjukkan hanya satu sisi dari kehidupan. Maka dari itu penting bagi kita untuk mencari informasi yang lengkap dan saling berdiskusi seperti yang kita lakukan saat ini. Kalian juga harus ingat, setiap orang memiliki jalannya sendiri, dan keputusan kalian haruslah berdasarkan apa yang penting bagi diri kalian. Saya merasa bingung juga, karena di rumah, orang tua saya tidak pernah benar-benar berbicara soal seks. Mereka hanya bilang jangan, tanpa memberikan penjelasan yang masuk akal. Saya kadang merasa diabaikan, karena ingin tahu lebih dalam. Orang tua saya juga seperti itu. Saya selalu berharap di keluarga saya terdapat dialog terbuka, di mana mereka tuh ngasih alasan kenapa ada larangan tersebut. Dan kami menjadi tahu nilai dan konsekuensinya. Dari yang telah kalian sampaikan, terlihat ada kekosongan komunikasi ya di rumah terkait topik ini. Di satu sisi, memang tertutup bisa membuat kalian mencari informasi dari sumber yang tidak valid. Namun, di sisi lain terlalu bebas juga menimbulkan kebingungan. Tapi kalian harus ingat, yang paling penting adalah adanya dialog yang jujur dan terbuka antara orang tua dan juga anak. Saya sangat menghargai keinginan kalian semua untuk mendapatkan dialog yang lebih terbuka di keluarga. Hal ini sangat penting karena nilai dan dukungan keluarga adalah fondasi dalam pengambilan keputusan hidup yang bijaksana. Oh, Dok, kalau kita menunda atau tidak melakukan seks sebelum menikah, bagaimana kita bisa membangun hubungan yang sehat dan menjaga keintiman? Pertanyaan yang sangat bagus, Lina. Hubungan yang sehat itu harusnya dibangun dengan komunikasi yang efektif, saling pengertian, dan juga dukungan emosional. Ada banyak cara untuk kita menunjukkan kasih sayang tanpa harus melalui keintiman fisik. Misalnya dengan melakukan aktivitas bersama, ataupun sekadar mendengarkan satu sama lain. Jadi intinya keintiman itu bukan cuma perihal fisik, tapi lebih ke bagaimana cara kita bisa terikat secara emosional. Begitu, Dok. Tepat sekali, Sari. Dengan membangun kedekatan emosional, hubungan kalian akan lebih kuat. Dan ketika waktunya udah tepat, keputusan untuk melangkah ke tahap selanjutnya akan datang secara alami tanpa dipaksa oleh situasi. Saya bangga melihat kalian semua berpikir secara matang tentang bagaimana membangun hubungan yang bermakna ini. Ini adalah fondasi yang akan membantu kalian menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Terkadang situasi pergaulan membuat saya tertekan untuk ikut serta dalam pergaulan tersebut. Nah, menurut dokter ya, bagaimana cara yang terbaik untuk menghadapi tekanan seperti itu? Langkah pertama adalah mengenali perasaan kalian. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya melakukan ini dengan benar-benar menginginkan atau hanya karena merasa harus ikut-ikutan. Jika ada keraguan, itu tandanya kalian harus berpikir lebih dalam lagi. Jadi, beberapa strategi yang bisa kalian terapin yaitu menetapkan batasan diri, belajar berkata tidak dengan tegas namun tetap sopan, dan mencari dukungan dari teman ataupun keluarga yang memahami nilai-nilai kalian. Ingin mengatakan tidak adalah bentuk keberanian dan tanggung jawab terhadap diri kalian sendiri. Saya merasa lega mendengar itu. Saya ingin belajar bagaimana cara menyampaikan penolakan dengan tegas tanpa merasa bersalah. Jadi, ungkapkan perasaan kalian dengan jujur dan tegas ya. Jika ada yang memaksa, tegaskan bahwa kalian punya prinsip yang harus dihormati. Ini tidak hanya melindungi diri kalian, tetapi juga menguatkan karakter kalian. Saya harap dengan adanya strategi ini, lebih banyak remaja dapat mengambil keputusan dengan tepat, tanpa adanya rasa penyesalan di kemudian hari. Oke teman-teman, terima kasih ya atas cerita-cerita dan pengalamannya. Sebelum sesi konseling ini berakhir, saya ingin bertanya, apa pelajaran berharga yang kalian dapat dari diskusi hari ini? Saya belajar bahwa saya berhak menentukan pilihan saya sendiri
tanpa harus terpengaruh oleh tekanan teman atau media sosial. Keputusan saya harus berdasarkan kesiapan dan nilai yang saya pegang. Bagi saya, pengalaman pahit yang pernah saya alami adalah pelajaran yang sangat berharga. Saya sekarang tahu betapa pentingnya berpikir secara matang sebelum mengambil sebuah keputusan yang besar. Dari konflik ini, saya dapat memahami tentang bagaimana menghadapi tekanan dan menjaga diri dari risiko yang tidak perlu. Saya juga merasa lebih siap untuk menolak hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai saya. Di sini saya senang karena akhirnya saya mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai seks pranikah. Hal ini membuka mata saya untuk selalu mencari informasi yang valid sebelum mengambil keputusan. Keren banget dengerin pemikiran kalian semua. Diskusi hari ini membuktikan bahwa dengan info dan dukungan yang tepat, kita bisa ambil keputusan yang bijak di kedepannya. Terima kasih atas keterbukaan dan keberanian kalian. Ingatlah bahwa setiap keputusan adalah hak dari kalian sendiri. Jika kalian ada yang ingin didiskusikan, silakan datang di sesi selanjutnya.